Nama saya Iqbal Panjima Hurianta, nomor absen 8 kelas XI RPL. Kali ini saya akan menjelaskan atau tentang cara menjawab matriks. Berikut soalnya urdu matriks min 3, 2, min 1, 4, 6, 10 adalah yaitu urdu matriks adalah jumlah baris dan kolom dalam sekitar matriks tersebut. Dalam kasus ini, matriks yang diberikan memiliki 2 baris dan 3 kolom. Jadi urut matriksnya itu adalah sama dengan 2 kali 3. Nah, pokoknya ininya ke samping jadinya. Nomor 2, transpose matriks min 3, 2, min 1, 4, 6 dan 10 adalah matriks transpose A dari B dari matriks A yang diberikan dalam matriks yang diperoleh dengan mengubah baris menjadi kolom dan menjadi baris dan kolom menjadi baris seperti A sama dengan min 3, 2, min 1. Untuk mendapatkan matriks transpose AT, kita perlu mengubah baris menjadi kolom dan kolom baris jadi matriks transpose dari A adalah hasilnya itu jadinya min 3, 4, 2, 6, min 1, 10. Beginilah cara nomor 2. Nomor 3, diketahui kesamaan matriks X2 Y-1 4 sama dengan 8, 5, 2, 2X nilai. Untuk cara menyelesaikannya, kita dapat menyelesaikan dengan cara mencocokkan setiap elemen pada kedua matriks. Diketahui matriks Y-1 sama dengan 5. Habis itu 2, 4 sama dengan 2X. Itu dari persamaan kita dapat mencari nilai Y-1 sama dengan 5, Y sama dengan 5 tambah 1, Y sama dengan 6. Dari persamaan kedua kita dapat mencari nilai X yaitu 4 sama dengan 2X X sama dengan 4/2, X sama dengan 2. Jadi nilai X min Y adalah 2, sama dengan 2. Nah, maka inilah jawaban nomor 2. Berikut nomor 4. Pernyataan berikut yang benar mengenai jenis-jenis matriks jenis-jenis matriks adalah matriks dengan entitas adalah matriks persegi panjang. Semua entry di diagonal utama adalah 1 dan semua entry di luar diagonal utama adalah 0. Matriks A yang entry A adalah matriks kolom jika matriks tersebut terdiri dari satu kolom dengan entry A untuk setiap I. Matriks dengan semua entry 0 bukanlah matriks identitas. Matriks tersebut disebut matriks 0 atau matriks 0 seluruhnya.
Jadi jenis-jenisnya itu adalah, jawabannya adalah 1, 0, 0, 1 merupakan jenis matriks. Nomor 5, hasil penyumlahan matriks A dan B. A tambah B. Untuk menyumbangkan dua matriks A dan B, kita harus menyumbangkan elemen-elemen yang sesuai dari kedua matriks tersebut. Dari yang diberikan hanya pilihan A dan B merupakan matriks, kita perlu memeriksa apakah hasil penyumblahan matriks tersebut benar atau salah. Matriks A adalah min 1, 1, min 3, 8. Itu matriks B adalah kasih A itu yang B 3, min 4, 0, 4. Jadi itu matriks A dan B. Jadinya jumlah kedua matriks tersebut adalah A tambah B min 1 tambah 3 min 3 tambah dalam kurung min 4, 1 tambah 0, 8 tambah 4. Jadi hasil matriks A tambah B adalah min 3, 8, min 1, 1. Itu jawaban nomor 5. Nomor 6, hasil pengurangan matriks B kurang A. Untuk mengurangi matriks B kurang A, kita perlu mengurangi setiap elemen matriks A dari elemen yang sesuai di matriks B. Matriks A dan B harus memiliki dimensi yang sama. Operasi pengurangan dapat dilakukan namun dalam pernyataan ini tidak diberikan matriks A dan B. Jadi jawabannya itu min 3, 8, min 1, 1. Jadi jawabannya itu C. Nomor 6. Nomor 7, perkalian matriks B kali A, yaitu untuk lebih memahami bagaimana hasil ini diperoleh, kita perlu dapat matriks A dan B serta menjalankan perkalian matriks. Jika memiliki matriks A dan B, maka jawabannya itu 7, 4, 7, negatif 7 dan 3. Jawabnya itu A. Nomor 9 itu determinan matriks A adalah untuk menghitung determinan matriks A, kita perlu mengetahui ukuran matriks tersebut terlebih dahulu. Jika matriks A adalah persegi panjang berukuran nxn, maka determinan matriks A dapat dihitung menggunakan metode yang sesuai seperti metode ekspansi ke kofaktor, metode reduksi baris atau metode lainnya. Misalnya, jika matriks A adalah persegi 2x2 dengan elemen-elemennya ditulis sebagai ditulis yaitu A sama dengan AB CD
Determinan matriks A dapat dihitung menggunakan rumus berikut. A sama dengan dalam kurung AD BC. Jadi determinan matriks A adalah rumus adalah apa nih? Ada rumus tadi adalah min 1 min 1 10 soalnya dari nilai dari A pangkat min 1 adalah, untuk mencari inverse matriks A min 1 kita harus memastikan bahwa matriks A adalah matriks persegi dan memiliki determinan yang tidak nol. Hanya matriks persegi dengan determinan tidak nol yang dapat diferensiasi dalam pilihan matriks persegi karena memiliki ukuran 2x2. Untuk matriks 2x2 insert untuk 2x2 inverse dapat A pangkat 2 sama dengan A pangkat min 1 sama dengan 1 AD BC AD C min B A. Jadi jawabannya itu 1, 3, 2, 5. Jadi nomor 11 itu nilai dari A min pangkat 1 dalam kurung B tambah A. Jadi caranya itu untuk mencari nilai A pangkat min 1 B tambah A, kita perlu memahami beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, A adalah matriks A pangkat min 1 adalah inverse-nya. Inverse dari matriks A dapat ditemukan jika A adalah matriks persegi dan memiliki determinan yang tidak sama 0. Kedua, B adalah matriks lain yang memiliki dimensi sesuai dengan A sehingga operasi penjumlahan antara B dan A. Dengan pemahaman ini kita dapat menyelesaikan masalah ini dengan hitung B tambah A terlebih dahulu dengan mengoperasikan penjumlahan antara B dan A. Pastikan dimensi kedua matriks cocok untuk operasi ini. Setelah itu kalikan hasil penjumlah tersebut yaitu dengan A min 1 dan A min 1 dengan jumlahnya yaitu jadinya min 5 min 14 10 29. Nomor 12, jika dinyatakan dalam bentuk persamaan matriks dengan X adalah harga tiket dewasa, harga tiket anak-anak, maka pernyataan berikut ini sesuai dengan permasalahan di atas adalah jadi jawabannya itu atau caranya 3, 2, 3, 3 X Y sama dengan 21 titik 000 190 titik 2300. Nah, ini jawabannya 13 itu caranya menggunakan matriks Y sama dengan 22 Y sama dengan 190. Untuk menyelesaikan masalah ini dapat menggunakan operasi matriks untuk memisahkan
variabel dan nilai yang diketahui. Jadi Y sama dengan 2, berarti Y selanjutnya kita miliki 190. Jadi jawabannya itu nomor 13. Jawabannya itu X Y sama dengan 3223 min 1 210 190 13. Nomor 14. Untuk pertanyaan ini kita perlu mengetahui harga satu tiket dewasa. Jika kita mengetahui harga tiket dewasa, kita dapat mengalihkannya dengan 2 untuk mendapatkan total yang harus dibayar oleh Komang. Namun mencari informasi tentang tiket dewasa seperti mengetahui jumlah uang yang harus dibayar oleh Komang. Jadi jawabannya itu Komang membeli tiket dengan seharga 100.000. Nah, jadi nomor 15 itu kita perlu mengetahui harga tiket masuk pekan raya. Harga tiket masuk dapat bervariasi tergantung dari lokasi dan cara. Sebagai contoh, jika kita asumsikan harga tiket masuk pekan raya adalah Rp50.000 per orang dewasa dan anak-anak berusia 6 tahun diberikan akses gratis. Pak Cecep perlu membayar tiketnya dari dirinya sendiri dan tiket untuk istrinya. Jumlah rupiah harus dibayar oleh Pak Cecep untuk membeli tiket adalah 50 kali 3, yaitu jawabannya 50.000 kali 3 sama dengan, jadi jawabannya itu 130.000.